Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-llagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 193. Di bawah kubah langit malam, sayap Blue Scale Eagle seperti pisau, mengiris gelombang awan. Jin Xiaochuan hanyalah seorang seniman bela diri biasa. Bagaimana mungkin dia pernah mengalami terbang pada ketinggian seperti itu sebelumnya? Pertama, dia berbaring mendatar di sayap biru burung itu, meskipun sekeras besi. Keningnya bermandikan keringat. Namun lambat laun, ketika dia menyadari bahwa Suyi dan Ning Xihua setenang biasanya, Jin Xiaochuan memberanikan diri untuk melihat ke bawah, hanya sedikit. Karena kegelapan dan jarak yang sangat jauh antara mereka dan tanah, yang dia lihat hanyalah garis pegunungan dan sungai yang menghilang di belakang mereka. Dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas sama sekali. Namun ketika mereka melewati sebuah kota, mata Jin Xiaochuan tiba-tiba membelalak. Lampu-lampu di bawah membentuk kabut tipis bercahaya. Kota besar itu tampak seperti sebuah kotak, dan bangunan yang padat itu seperti kacang individu. Swoosh! Apakah kota-kota di dunia benar-benar sangat kecil? Jin Xiaochuan tertegun. Sekarang setelah dia meremehkan semuanya, dia akhirnya menyadari betapa kecil dan tidak pentingnya dunia duniawi itu. Bagian mana dari Great Azure yang dekat dengan Tousan Whirlpool Ridge? Suyi bertanya entah dari mana. Apa ciri khasnya? Hati Jin Xiaochuan langsung khusyuk. Dia mengguncang dirinya sendiri dari pikirannya yang tersebar dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, bentangan sungai itu berliku-liku ke segala arah. Arusnya bergolak, dan ada banyak terumbu karang yang tersembunyi di bawah permukaan. Adapun ciri khasnya, pemandangan yang sangat aneh dan meresahkan terjadi di bentangan sungai itu secara berkala. Kadang-kadang, petak-petak kabut yang bergolak menutupi matahari sampai-sampai Anda tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Terkadang, petir, guntur, dan angin kencang merajalela, sampai-sampai Anda menduga ada naga ganas yang bersembunyi di bawah permukaan sungai. Siapa yang tahu berapa banyak kapal yang hancur di Tousan Whirlpool Ridge selama bertahun-tahun? Yang mengatakan, selama Anda memiliki navigator berpengalaman di pucuk pimpinan, Anda biasanya tidak akan mengalami masalah besar. Selain dari apa yang baru saja kamu sebutkan, apakah ada yang aneh atau tidak biasa?" Sela Suyi, Jin Xiaochuan mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu dan berkata, "Ada desas-desus bahwa jauh di pegunungan Tousan Whirlpool Ridge, ada sebuah kota yang tersembunyi di bawah tanah. Mereka bilang itu rumah bagi banyak yaksa dan asura. Bahkan ada orang yang mengatakan dengan sangat pasti bahwa mereka telah melihat roh jahat di kedalaman sungai, masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya. Akibatnya, kapal penumpang yang melewati daerah itu harus menyiapkan persembahan, menyalakan dupa, dan berdoa agar hantu di dalam air tidak memperhatikan mereka." Ketika dia mendengar semua ini, Suyi tenggelam dalam perenungan diam. Ning Xihua sepertinya menyadari sesuatu juga. Tampaknya Tousan Whirlpool Ridge benar-benar tempat yang menyeramkan dan tidak biasa. Begitu kita tiba, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk, kata Suyi. Blue Scale Eagle sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka melihat Tousan Whirlpool Ridge yang diterangi cahaya bulan di kejauhan. "Yang mulia, itu Tousan Whirlpool Ridge. Itu membentang puluhan mil," kata Jin Xiaochuan dengan tergesa-gesa. Suyi bangkit, meletakkan tangannya di belakang, dan melihat ke bawah. Menatap ke bawah dari langit malam, pemandangannya gelap dan tidak jelas. Tanpa indera divine, penglihatan Suyi hanya memungkinkannya untuk melihat garis besar kasar dan kecenderungan umum lanskap. Tapi itu sudah cukup. "Suruh binatang kotor ini terbang mengelilingi bentangan sungai yang mengalir melalui Tousan Whirlpool Ridge," kata Suyi. Ketika Blue Scale Eagle mendengar istilah binatang kotor, ia langsung menyuarakan ketidaksenangannya dengan seruan yang jelas, lalu menoleh untuk menatap Suyi. Ning Xihua dengan lembut menepuk kepalanya dan terkekeh, "Kinger, kamu tidak boleh kasar. Jika Anda menyinggung rekan Daois saya tidak dapat melindungi Anda." Mata emas cerah Blue Scale Eagle secara halus terfokus, dan terus terbang di sekitar area, seperti yang diceritakan. Cahaya bintang redup, dan kabut melayang di atas pegunungan dan sungai. Tatapan Suyi memantulkan aliran air yang panjang dan berliku. Sungai itu lebarnya 1000 kaki, dan saat berbelok, arusnya menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Mereka sangat tinggi, tapi dia masih bisa mendengar suara ombak yang dihasilkan. Setelah beberapa saat, Suyi menarik pandangannya. Memang ada sesuatu yang aneh terjadi di sana. Sungai itu berbentuk seperti ular yang berkelok-kelok melewati pegunungan. Pegunungannya tenang, tapi arusnya deras. Itu adalah gambar gerakan dalam keheningan atau yang dalam yin. Ini sebenarnya menghasilkan formasi alami. Saat dia menyadari hal ini, Ning Xihua merasa terkejut. Ini bukan tempat yang bagus. Yin Qi yang mematikan terlalu kuat. "Ayo, mari kita periksa dari bawah." Begitu Suyi mengatakan ini, Blue Scale Eagle mulai turun dengan cepat.
Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di sepetak pasir dan batu di sepanjang tepi sungai. Mereka berada tepat di samping Tousan Whirlpool Ridge. Gemuruh gelombang, air bergolak dan melonjak, menyebarkan tetesan, ombak bergemuruh seperti guntur. Di bawah langit malam, kabut menyelimuti Great Azure. Kinger, cari tempat untuk menunggu, perintah Ning Sihua. Elang langsung naik ke langit. Ning Sihua menoleh ke Su Yi. Bisakah kamu menentukan sesuatu? Seseorang telah memanfaatkan arus dan tata letak pegunungan untuk menempatkan formasi. Metode mereka sebenarnya cukup luar biasa, mereka bahkan tahu cara menggali fondasi formasi jauh di dasar sungai. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan persimpangan sungai dan pegunungan dan menggunakan kekuatan yang dihasilkan untuk mempertahankan operasi formasi besar, kata Su Yi dengan santai. Alis halus Ning Sihua terangkat. Jangan bilang beberapa kultivator Origin Dao telah menggali gua immortal di dasar sungai. Sulit untuk dikatakan. Jika mereka tahu trik yang tepat, bahkan seorang kultivator akumulasi Qi dapat memanfaatkan pemandangan alam untuk menempatkan formasi besar di sini, gumam Su Yi dengan ketidakpastian. Apa yang bisa saya katakan dengan pasti adalah bahwa banyak peristiwa tidak biasa yang terjadi di sini selama bertahun-tahun semuanya terkait dengan formasi besar itu. Dengan itu, dia berjalan di sepanjang tepi sungai. Ayo kita cari di tempat lain. Ning Sihua dan Jin Xiaochuan mengikutinya. Malam gelap dan dalam, air bergolak dan ganas. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Su Yi tiba-tiba berhenti di jalurnya dan memandang ke permukaan air. Tidak jauh dari sana, ada karang. Lebarnya beberapa lusin meter, tetapi sungai itu sangat luas sehingga terlihat kecil. Su Yi menatap tajam ke karang, lalu berkata, menarik. Ruang di bawah arus sebenarnya adalah tangki septik yang sempurna, itu adalah lokasi yang sangat cocok untuk menumbuhkan jiwa yin dan penampakan lainnya. Jika saya tidak salah, ada domain hantu di bawah sungai yang berliku, dan bukan yang kecil juga. Sebuah domain hantu adalah tempat berkumpulnya hantu. Kadang-kadang mereka muncul di kota-kota besar, tetapi sebagian besar berada di tempat-tempat gelap dan terpencil, tempat-tempat yang tidak akan diperhatikan oleh sebagian besar orang. Domain hantu. Jadi maksudmu orang yang menggunakan tata letak alami pegunungan dan air untuk mempertahankan formasi kemungkinan besar adalah kultivator hantu yang kuat. Ning Sihua hanya bisa terlihat penasaran. Pada saat yang sama, dia tercengang dalam hati. Dia telah mengamati seluruh area sampai ke sini juga, tetapi dia hanya menangkap beberapa petunjuk yang tidak jelas. Dia bahkan tidak bisa melihat rahasia tempat ini seperti yang dimiliki Su Yi. Wilayah hantu. Jin Xiaochun bergetar, lalu menelan ludah, dan darah terkuras dari wajahnya. Apakah maksudmu benar-benar ada yaksa dan roh jahat di bawah sana? Apa yang Anda takutkan? Mereka hanyalah hantu, tidak perlu takut pada mereka. Ning Sihua menggelengkan kepalanya. Su Yi kemudian dengan lembut mengetuk labu pemelihara jiwa yang tergantung di pinggangnya. King Wan. Kabut putih mengepul keluar dari labu, dan hantu yang luas namun cantik dalam gaun merah melayang ke pandangan. Kulitnya putih dan lembut seperti salju, dan matanya besar dan cerah. Dia melayang di udara dan membungkuk sedikit, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan malu-malu, "Salam, Mystic Master." Ning Sihua dan Jin Xiaochuan sama-sama tercengang, tapi Su Yi hanya dengan santai memerintahkan, "Pergi berkeliling dan survei daerah itu, lalu beritahu aku di mana Yin Qi paling padat." King Wan buru-buru mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam, dan gaun merahnya melayang dan mengepul di sekitar sosoknya yang ramping dan anggun. Kekuatan halus dan misterius melonjak di sekelilingnya, dan cahaya ungu yang tidak wajar menyala di kedalaman mata Phoenix-nya yang jernih. Kultivasi gadis itu sebenarnya berjalan agak cepat, dia sudah memadatkan tubuh jiwanya sejauh ini. Ekspresi Su Yi agak aneh. Dia jarang menginstruksikan kultivasi King Wan. Dia tidak akan menduga bahwa dia sudah menunjukkan tanda-tanda menjadi hantu dalam waktu dekat. Selama dia menjadi hantu, tubuh jiwanya tidak perlu lagi takut pada siang hari, dan dia bisa berjalan-jalan tanpa perbedaan yang jelas dari orang normal. Begitu dia mencapai langkah itu, dia akan memiliki fondasi yang cukup untuk melangkah ke jalur kultivator hantu sejati. Selanjutnya, kultivator hantu berbeda dari kultivator biasa, kekuatan jiwa mereka adalah sumber dari tubuh mereka, jadi mereka tidak perlu memadamkan dan meredam daging dan ki mereka seperti yang dilakukan oleh seniman bela diri manusia. Akibatnya, begitu King Wan menjadi hantu, dia bisa langsung masuk ke Origin Dao. Tapi kemudian, itu masuk akal. Tubuh jiwa King Wan sangat murni. Di mata kultivator hantu, dia benar-benar bibit bagus yang langka, jenis yang mungkin tidak akan Anda lihat sekali dalam 10.000 tahun. Dan Sutra Asura 10 arah yang saya ajarkan padanya adalah ciptaan terhebat Kaisar Hantu Laut Barat, kanon esoteris tertinggi di mata para kultivator hantu dunia. Tambahkan itu ke semua obat spiritual dan yang lainnya yang saya berikan padanya akhir-akhir ini, dan akan sulit baginya untuk menghindari metamorfosis bahkan jika dia mencobanya. Saat Su Yi berpikir sendiri, dia merasa agak aneh. Jika King Wan menjadi hantu, itu akan setara dengan dia melangkah langsung ke Origin Dao dan menjadi kultivator Origin Dao.
Di tempat biasa seperti Zhou Agung, dia tidak berbeda dengan Dewa Bumi. Ini tidak baik. Saya tidak bisa membiarkannya berkultivasi terlalu cepat. Jika dia terburu-buru dan tidak meluangkan waktu untuk membangun fondasi yang kokoh, itu akan mengurangi manfaat ajaib dari kultivasi ganda kita. Su Yi diam-diam memutuskan untuk mencari kesempatan untuk mengajarinya tentang pentingnya meluangkan waktu untuk menstabilkan kultivasi Anda, mempersiapkan diri secara menyeluruh, dan membangun fondasi Anda untuk pertumbuhan di masa depan. Dia harus memastikan bahwa fondasinya yang goyah tidak memengaruhi rencana masa depannya. Tuan Mistik, aku bisa merasakannya. Itu di sana. King Wan tiba-tiba menarik auranya dan menunjuk ke kejauhan. Pimpin jalan, perintah Su Yi. King Wan segera melakukannya, dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Rekan Taois, Nona King Wan luar biasa, kemurnian tubuh jiwanya dan kedalaman auranya sangat langka, saya belum pernah melihatnya setara. Mata Ning Xihua menunjukkan sedikit keterkejutan. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin aku bisa membuatnya tetap di sisiku? Kata Su Yi begitu saja. Itu adalah hal yang sangat kasar untuk dikatakan, tapi Ning Xihua tertawa kecil. Kesempatan untuk mengikutimu memang merupakan keberuntungan yang sangat besar bagi gadis itu. Rekan Taois, dengan metode Anda, selama Anda meluangkan waktu untuk melatihnya dengan benar, pencapaiannya di masa depan pasti tidak terbatas. Itu wajar saja, kata Su Yi, seolah itu sangat jelas. Dia adalah wanita yang saya pilih sebagai mitra kultivasi ganda saya. Baginya, mencapai Imperial Realm akan semudah membalikkan tangannya. Ganda, kultivasi ganda, Ning Xihua benar-benar kehilangan ketenangannya, pemandangan yang langka baginya, saat dia menyadari apa yang dia maksud. Orang ini menjaga hantu muda yang cantik itu bersamanya selama. Untuk kultivasi ganda, Ning Xihua hanya bisa terdiam. Dia seharusnya meremehkannya karena dia tidak tahu malu, namun sikapnya yang santai dan bersahaja dan cara dia membuatnya terdengar begitu alami dan begitu jelas, tanpa berusaha menyembunyikannya, untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. First Immortal of the Sword Chapter 194. Ning Xihua tidak bisa tidak melihat ke arah King Wan, merasa agak aneh. Dia ingin mengatakan bahwa Su Yi mendambakan kecantikan, tetapi dia tidak bisa. Jika sesederhana itu, bagaimana dia bisa mengesampingkan kecantikan seperti Wen Lingzhao? Dia bahkan tidak sopan tentang itu. Tapi dia juga tidak bisa mengatakan bahwa dia juga tidak bejat, jika tidak, mengapa dia mengambil tindakan begitu dia mendengar bahwa Zhu Guqing menghadapi bahaya dan pergi malam itu juga. Selain itu, dia melakukan perjalanan bersama seorang wanita muda yang sangat cantik yang dia rencanakan untuk digunakan sebagai kapal untuk kultivasi ganda. Orang ini benar-benar tidak terduga. Ning Xihua menggelengkan kepalanya. Tapi sekarang dia memikirkannya, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, sebagai seorang kultivator, dia sangat menyadari bahwa tidak ada kekurangan ahli top yang menyukai kultivasi ganda. Tidak ada gunanya terkejut. Tidak, yang benar-benar membuatnya penasaran adalah Su Yi menyebutkan, alam kekaisaran. Rekan Taois, apakah menurut Anda Nona King Wan memiliki potensi untuk menjadi kaisar? Ning Xihua bertanya dengan lembut. Bagaimana menurutmu? Kata Su Yi. Ning Xihua memikirkannya, lalu menghela nafas. Membuktikan dao Anda dan mencapai alam kekaisaran membutuhkan kemauan, kecerdasan, dan kekayaan yang luar biasa. Ketiganya sangat diperlukan. Ini adalah jalan di atas martial, origin, dan spirit daos, dao tertinggi dari surga. Sepanjang sejarah, hanya beberapa orang terpilih yang pernah mencapai level itu. Su Yi meliriknya. Sepertinya kamu cukup mengerti tentang dunia ini. Ning Xihua menggelengkan kepalanya. Aku sudah mendengar banyak tentang itu, tapi untuk diriku yang sekarang, alam seperti itu terlalu jauh. Tapi kemudian, dia bertanya kembali, tapi bagaimana denganmu, rekan Daois? Su Yi tertawa. Kamu tidak perlu mengujiku. Saya saat ini hanya alam akumulasi ki tahap menengah, anak muda. Senyum Ning Xihua goyah. Anda benar-benar menjaga bibir Anda tertutup rapat. Tapi selama kita cukup berinteraksi, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa membongkar rahasiamu. Sepanjang perjalanan mereka, Jin Xiaochuan tetap diam. Dia bahkan tidak bisa mulai memahami apa yang Su Yi dan Ning Xihua bicarakan, tapi dia merasa semakin tegang dan tidak berarti. Salah satu temannya adalah penguasa istana yang legendaris dan misterius dari Akademi Asal Surga, yang lain, seorang pemuda yang tidak dapat dipahami bahkan oleh kepala keluarga Zheng diperlakukan dengan sangat hormat. Bagi Jin Xiaochuan, keduanya sama agungnya dengan dewa, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menghormati mereka. Tidak jauh, King Wan tiba-tiba angkat bicara. Tuan Mistik, Yin Qi paling padat di sana, sedikit di depan kita. Su Yi melirik dan melihat bahwa, melewati 100 kaki malam, ombak melonjak di permukaan sungai, dan kabut tebal naik ke udara. Yang mengejutkan, pusaran air terbentuk tepat di depan mereka. Su Yi bisa tahu sekilas, ini adalah jalan aman ke dasar Great Azure. Itu adalah jalan menuju kelangsungan hidup, yang diciptakan oleh formasi besar, ditenagai oleh kekuatan alami sungai dan tata letak pegunungan.
Dari sini, kita bisa memasuki domain hantu bawah air. Ning Xihua juga menyadari hal ini, dan matanya berbinar. Seseorang datang. Untuk saat ini, mari kita bersembunyi. Saat Sui berbicara, dia memimpin kelompok itu ke sepetak lahan basah di belakang batu besar di dekatnya. Kelihatannya, mereka bukan manusia. Kedalaman mata Ning Xihua bersinar dengan sedikit cahaya keemasan saat dia menatap ke kejauhan. Kemudian, mereka menyaksikan satu demi satu lentera giok muncul di pegunungan yang jauh dan semakin dekat. Itu adalah prosesi yang aneh dan menyeramkan. 4 di depan tidak jelas, hantu kecil diselimuti kabut hitam. Mereka memimpin jalan, dan masing-masing membawa lentera kertas putih, tetapi cahaya apinya berwarna hijau yang tidak wajar. 8 hantu ganas, tinggi, jahat, dan mengesankan mengikuti, membawa kursi sedan. Pria yang duduk di kursi sedan itu botak, dengan mata hijau. Pipinya gemuk, dan kulitnya tampak berminyak. Sebuah kalung tasbih hitam yang diukir dari tengkorak tergantung di lehernya. Saat arak-arakan semakin dekat, yin qi sekitar langsung menjadi lebih padat, dan sekarang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jin Xiaochuan sangat ketakutan sehingga dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan matanya melebar. Apa-apaan ini? Betapa mencoloknya. Tak lama, seluruh arak-arakan mencapai permukaan sungai. Saat mereka semakin dekat, mereka memasuki pusaran air yang terbentuk di kabut dan menghilang tanpa jejak. Ini, Jin Xiaochuan menggosok matanya, dia hampir mengira dia berhalusinasi. Hantu ganas membentuk jiwa pendendam. Ini sebanding dengan Grandmaster manusia, kata Ning Xihua, matanya berkedip dengan jijik. Dia berbicara tentang hantu tua botak bermata hijau di atas kursi sedan. Adapun penampakan yang lebih rendah, dia langsung mengabaikannya. Rekan Taois, barusan, penilaianmu tepat sasaran. Memang sangat mungkin bahwa makhluk jahat berkumpul di bawah permukaan air di wilayah hantu. Ning Xihua tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sui. Saat dia mengatakan ini, dia mendengar gemerisik dari jauh, ke arah pegunungan. Segera setelah itu, seorang lelaki tua dengan tongkat dan aura mistis terlatih-tatih keluar dari kegelapan. Bagian yang aneh adalah, matanya sangat biru. Dia berdiri di sepanjang tepian Great Azure, melihat sekeliling, lalu berjalan lurus ke depan. Ketika dia melangkah ke dalam kabut yang mengambang di atas sungai, dia menghilang dalam sekejap. Itu adalah Yao yang lahir dari sejenis tanaman, tapi penampilan dan kehadirannya sudah tidak berbeda dengan orang biasa. Dia jelas sudah melangkah ke jalur kultivasi yang sebenarnya, seru Ning Xihua. Dia benar-benar roh alam, dan dari kelihatannya, dia bahkan tahu teknik kultivasi yang kasar. Tapi kekuatannya bahkan tidak layak disebut. Su Yi mengangguk. Roh alam semua bisa diklasifikasikan sebagai Yao. Tumbuhan dan hewan, setelah mencapai perasaan dan kecerdasan, disebut roh alam. Jenis Yao ini berbeda dari binatang roh. Mereka lahir dari langit dan bumi, dan mereka memiliki kecerdasan bawaan. Meski begitu, menjadi seorang kultivator Yao tidaklah mudah. Terutama bagi mereka yang memiliki garis keturunan yang tidak biasa atau bakat yang khas. Jika mereka ingin melangkah ke jalan kultivator Yao sejati, pertama-tama mereka harus mengatasi rintangan yang tak terbayangkan. Ambil contoh kurcaci yang ditemui Sui di hutan persik Mother Ghost Ridge. Dia adalah roh alam yang lahir dari pohon persik api, tetapi meskipun dia bisa muncul dalam bentuk manusia, dia jauh dari metamorfosis dan memperoleh tubuh manusia sejati. Dia secara alami tidak memenuhi syarat sebagai kultivator Yao. Pria tua dengan tongkat yang baru saja mereka lihat hanya berubah menjadi manusia. Dia mungkin tahu beberapa metode kultivasi, tetapi jumlahnya tidak banyak. Menarik tidak hanya hantu yang menghantui tempat ini, bahkan roh alam dan sejenisnya muncul. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan di sini. Keingintahuan Ning Xihua terusik. Langit dan bumi dibagi menjadi murni dan tidak murni, dan ciptaan termasuk dalam dan yang. Ini adalah dunia biasa, tetapi juga memiliki perut yang gelap dan gelap. Tetapi orang-orang biasa di dunia cenderung membentuk kelompok dan berkumpul di kota-kota. Biasanya berbicara, jarang bagi mereka untuk menemukan hal-hal yang menabrak di malam hari Yao, iblis, hantu, dan monster. Hanya para pembudidaya yang tahu tentang berbagai pintu gerbang ke dunia kegelapan, meskipun pada tingkat yang berbeda-beda. Ayo kita lihat sendiri, nanti kita akan tahu pasti. Sui mengatakan ini, lalu menatap ke kejauhan. Dia punya firasat bahwa malam ini tidak akan damai. Seperti yang diharapkan, tak lama kemudian, dia mendengar tawa dan percakapan yang nyaris tak terdengar di kejauhan. Kali ini, Raja Air Wuhuan telah menyerukan pertemuan di surga. Mereka mengatakan banyak tokoh berpengaruh akan hadir, meskipun saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Tunggu sampai kita tiba di kota Ninebens. Nanti kita akan tahu pasti. Monark Gunung Tao, Anda menerima bimbingan dari Yang Abadi dan melangkah ke jalur metamorfosis dan kultivasi. Wajar jika Anda tidak peduli dengan beberapa Assembly in Paradise. Suara percakapan semakin jelas. Akhirnya, dua sosok muncul, satu tinggi, satu pendek.
yang tinggi kurus seperti sebatang bambu, dan dia mengenakan jubah rami. Wajahnya panjang dan sempit, dan seekor ular putih bersalju dengan kilau keperakan tergantung di lehernya. Yang pendek adalah kurcaci, dan rambut serta kumisnya benar-benar putih. Dua roh alam lainnya, Ning Sihua melihat ini sekilas. Tapi kemudian, entah dari mana, Su Yi angkat bicara. Kebetulan sekali, akhirnya, seseorang yang bisa memimpin jalan. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan ke arah mereka. Siapa ini? Sebuah bawah rendah diikuti. Pria kurus kacang itu segera merasakan gangguan itu, dan mata merahnya yang cerah berkilat, sedingin es dan berbahaya. HSS. HSSS. Ular yang melilit lehernya mengangkat kepalanya dan menjentikkan lidahnya, siap menyerang pada saat itu juga. Jadi, itu hanya seorang pemuda kecil yang remeh, bocah nakal yang napasnya masih berbau susu ibunya. Ketika dia melihat penampilan Su Yi dengan jelas, pria tinggi besar itu dalam hati menghela nafas lega, lalu mengejek dirinya sendiri. Itu benar, semakin lama Anda hidup, semakin pengecut Anda dapatkan. Dan di sini saya pikir beberapa musuh yang kuat telah mengikuti kami di sini. Tapi kurcaci di sampingnya terpaku di tempat, matanya melebar karena tidak percaya. Ketika rekannya yang kurus melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, Monark Gunung Tao, apa yang merasukimu? Jangan bilang pria kecil seperti itu membuatmu takut. Tapi begitu dia mengatakan ini, gedebuk, kurcaci pria kurus yang disebut, Monark Tao Gunung, berlutut langsung di tanah, ekspresinya bersemangat dan saleh. Tao Qingshan dengan rendah hati menyapamu, Tuan Mistik. Pria kurus itu tercengang, dan matanya melebar. Neraka, bangun, saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda, kata Su Yi datar. Ini adalah kurcaci yang menjaga pohon persik api di Mother Ghost Ridge atas nama Ge Changling. Selama kunjungannya, Su Yi merebut ketiga buah persik api yang murni yang sudah matang, satu-satunya yang dia miliki. Tapi tentu saja, sebagai gantinya, Su Yi memberinya bagian dari Yao klasik tingkat puncak, membina Dao. Tao Qingshan buru-buru bangkit, tetapi dia berdiri di sana tampak pendiam, ekspresinya dipenuhi dengan pemujaan yang tidak disembunyikan. Pria kurus itu sepertinya menyadari sesuatu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Monark Gunung Tao, jangan bilang ini. Ini adalah mistikus yang memberimu pencerahan. Pria kurus itu sepertinya menyadari sesuatu, dan dia hanya bisa berteriak. Memang, kata kurcaci itu dengan sungguh-sungguh. Pria jangkung dan kurus itu membeku sesaat, lalu berlutut dan bersujud. Yang rendah hati ini, Teng Yong, memiliki mata tetapi tidak melihat. Tuan Mistik, saya minta maaf karena menyinggung Anda, dan saya dengan rendah hati meminta pengampunan Anda. Su Yi tidak memperdulikannya, dia baru saja menoleh ke Tao Qingshan. Untuk apa kamu meninggalkan Mother Ghost Ridge? Tuan Mistik, beberapa hari yang lalu, yang rendah hati ini menerima undangan yang mengatakan bahwa Raja Air Wuhuan berencana untuk mengadakan pertemuan di surga di sini, di kota Ninebens. Dia mengundang saya untuk menghadiri ritual itu. Tao Qingshan tidak berani menyembunyikan kebenaran, dan dia berbicara dengan sangat hormat. Alis Su Yi terangkat, ceritakan tentang Raja Air Wuhuan dan kota Ninebens secara lebih rinci. Setelah jeda singkat dan tertegun, Tao Qingshan memberikan penjelasan yang terburu-buru. Ternyata domain hantu yang tersembunyi di dasar sungai disebut, kota Ninebens. Tuannya menyebut dirinya, Raja Air Wuhuan, dan bawahan hantunya berjumlah lebih dari 10.000. Di dalam provinsi imperatorial, dia adalah sosok yang cukup termasyur. Apa yang disebut, pertemuan di surga, adalah acara yang diselenggarakan oleh penguasa kota Ninebens, Raja Air Wuhuan. Dia mengundang banyak tamu, semua Yao dan hantu berpengaruh, dari seluruh provinsi. Rumor mengatakan bahwa, pada sidang di surga malam ini, Raja Air Wuhuan bermaksud mengumumkan sesuatu yang besar. Apa sebenarnya itu? Tao Qingshan tidak tahu, dia hanya di sini karena takut menyakiti perasaan orang lain jika dia menolak. Pada akhir penjelasan ini, Su Yi tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Apa? Raja Air Wuhuan. Dia hanyalah seorang pembudidaya hantu biasa, namun dia pikir pertemuan kecilnya adalah pertemuan di surga. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya seorang kultivator yang tepat? First Immortal of the Sword, Chapter 195. Apa asal-usul Raja Air Wuhuan? Apa kultivasinya? Ning Sihua, King Wan, dan Jin Xiaochuan juga berjalan mendekat. Tao Qingshan tahu bahwa mereka bepergian dengan Su Yi, jadi dia tidak berani lalai. Dia berkata dengan hormat, mereka mengatakan bahwa dalam hidup, Raja Air Wuhuan adalah seorang Grandmaster yang gugur dalam pertempuran, dan setelah itu, keganasan dan kebenciannya yang tersisa dipupuk di sungai darah yang tercemar di medan perang. Hal ini menyebabkan dia menjadi hantu setan. Dia menduduki kota Ninebens, yang terletak di bawah Great Azure, selama sekitar 100 tahun. Kultivasinya saat ini kira-kira setara dengan Grandmaster tingkat ketiga. Namun, mereka mengatakan dia mahir dalam berbagai seni rahasia yang jahat dan sesat dan bahwa dia mengendalikan kekuatan formasi bawah air yang misterius.
Jika mereka memasuki kota Ninebens, bahkan seorang Grandmaster Martial Dao tidak akan berdaya melawannya, seperti domba yang akan disembelih. Seorang Grandmaster tingkat ketiga, dan di sini Ning Xihua berpikir bahwa Raja Air Wuhuan ini adalah sesuatu yang istimewa. Setelah mendengar deskripsi ini, dia langsung kehilangan minat. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini, Tuan Mistik? Tanya Tao Qingshan. Aku sedang mencari seseorang, kata Su Yi acuh tak acuh. Beberapa hari yang lalu, sebuah kapal tenggelam di perairan ini. Salah satu penumpang adalah seseorang yang sangat saya sayangi. Hati Tao Qingshan bergetar, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika pria kurus yang berlutut itu memukulinya sampai habis. Tuan Mistik, itu pasti karya Wuhuan, hantu tua. Siapa yang tahu berapa banyak kapal yang dia tenggelamkan selama bertahun-tahun? Siapa yang tahu berapa banyak orang tak bersalah yang dia lukai? Dia berbicara dengan kemarahan dan semangat yang benar, dia bahkan mengubah gelar Raja Air Wuhuan. Tao Qingshan buru-buru mengangguk. Tuan Mistik, yakinlah. Raja Air Wuhuan kejam dan kejam, tetapi dia juga sangat berhati-hati dan licik. Dia hanya berani menyerang orang biasa. Pimpin kami ke dalam. Su Yi mengambil keputusan. Bersikaplah seolah-olah kami adalah pelayanmu. Dia berbalik dan berbicara kepada Jin Xiaochuan, kamu tetap di belakang. Temukan tempat yang aman dan tunggu sampai kita kembali. Jin Xiaochuan buru-buru setuju. Kamu juga bisa bangun. Su Yi melirik pria kurus yang masih berlutut. Roh alam setipis tongkat langsung rileks. Terima kasih, Tuan Mistik. Terima kasih. Tao Qingshan mengambil kesempatan itu untuk berkata, Tuan Mistik, ini Teng Yong. Dia berasal dari Gunung Spiraltooth di Prefektur Harmoni, dan tubuh aslinya adalah pohon anggur Golden Thread 1000 tahun. Dia pernah cukup beruntung untuk menyerap kekuatan dari mata air roh misterius, sehingga mencapai perasaan dan kemampuan untuk mengambil bentuk manusia. Ketika Su Yi mendengar ini, dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali pria kurus itu. Golden Thread Fin hanyalah materi spiritual tingkat 4, namun karena keberuntungan, Anda membangkitkan perasaan. Itu memang langka. Ning Xihua menambahkan, rekan Taois, Golden Thread Fin langka dan sangat berguna untuk membuat baju besi spiritual, terutama setelah usia 1000 tahun. Teng Yong gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Roh alam seperti dia mungkin tampak agung, tetapi di mata pembudidaya sejati, mereka hanyalah materi spiritual. Su Yi tertawa. Dia mendapatkan perasaan, jadi dia bukan lagi benda mati. Tidak pantas lagi melihatnya sebagai bahan mentah. Ning Xihua mengangguk setuju. Kamu benar sekali, tetapi jika dia entah bagaimana menemui malapetaka dan binasa, aku akan sangat senang membantu membuang mayatnya. Teng Yong baru saja menghela nafas lega ketika mendengar ini, tapi sekarang, dia sangat takut sehingga daun hijau giok dan bercahaya tumbuh dari kepalanya. Ketika dia selanjutnya melihat Ning Xihua, matanya dipenuhi dengan teror yang mendalam. Wanita ini, terlalu menakutkan. King Wan, kembali ke labu, perintah Su Yi. King Wan berubah menjadi petak cahaya dan menghilang kembali menjadi labu pemeliharaan jiwa. Kemurnian tubuh jiwanya sangat langka untuk hantu. Jika dia muncul di tempat pembuangan kejahatan seperti kota Ninebens, dia pasti akan memicu kegemparan yang tak ternilai. Kemudian, sebelum tatapan heran yang lain, aura Su Yi mengalami transformasi yang mencolok, dia benar-benar melonjak dengan benang Yaoqi. Tao Qingshan tampak tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Mistik, jangan bilang kamu sebenarnya. Aku tidak. Su Yi memotongnya. Aku hanya menggunakan seni rahasia untuk mengubah kehadiranku. Tao Qingshan menghela nafas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan. Bukankah lebih bagus jika Master Mistik benar-benar seorang kultivator Yao yang perkasa? Ning Xihua sedikit tercengang. Rekan Taois, metode Anda ini benar-benar agak menarik. Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Kemudian, saya hanya harus berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Mata cerah Ning Xihua berbinar dengan antisipasi. Su Yi kemudian segera meluncurkan serangkaian mantra Taois yang tidak jelas, menggunakan kekuatan jiwanya sebagai dukungan. Tak lama, Ning Xihua tampak tercerahkan, dan auranya diam-diam berubah. Sekarang, dia juga memancarkan petunjuk tentang pesona Yao yang tidak wajar. Saat dia merasakan perubahan ini, Ning Xihua sama sekali tidak setenang dia melihat ke permukaan. Ini tampak seperti trik sulap kecil yang sederhana, tetapi secara ajaib halus, seperti merebut keberuntungan dari surga. Itu tidak bisa dipercaya. Jika saya memiliki seni rahasia seperti ini, bagaimana mungkin saya berani mengungkapkannya? Namun orang itu mengajarkannya kepadaku dengan cepat, seolah-olah itu tidak berarti apa-apa. Haruskah saya menganggap itu berarti bahwa dia memiliki begitu banyak rahasia yang tidak dapat dipercaya sehingga dia tidak peduli tentang yang satu ini? Jika demikian, dia jauh lebih menakutkan daripada yang saya bayangkan, Ning Xihua merenungkan dirinya sendiri. Su Yi secara alami tidak akan menduga bahwa mantra kecil yang remeh akan memancing begitu banyak pertanyaan dan spekulasi. Saat ini, dia hanya khawatir tentang keselamatan Wen Lingsui.
Ayo pergi. Su Yi dengan tegas mengambil tindakan tanpa penundaan lebih lanjut. Segera, Tao Qingshan dan Teng Yong memimpin jalan ke pusaran air berkabut di permukaan sungai. Sepertinya mereka berjalan di atas air, tetapi sebenarnya, kekuatan tak berbentuk melonjak keluar dari sungai, jadi mereka secara efektif berjalan di tanah yang kokoh. Ketika mereka memasuki pusat pusaran air berkabut, mereka langsung jatuh, tetapi pada saat yang sama, energi lembut dan lembut menyelimuti mereka. Mereka jatuh sejauh 10.000 kaki, lalu mendarat dengan stabil di tanah di bawah. Ini adalah kekuatan yang berasal dari formasi bawah laut, menghubungkan kekuatan arus dan tata letak pegunungan. Itu halus dan ajaib. Tak lama, Su Yi dan yang lainnya muncul di ruang gelap. Semuanya abu-abu dan mendung. Di kejauhan, berdiri sebuah kota besar, dindingnya menyala dengan nyala api hijau yang memancarkan cahaya menakutkan ke seluruh area. Itu benar-benar warna yang jelek. Su Yi dalam hati mengerutkan alisnya. Jika saya tidak melihatnya sendiri, saya tidak akan pernah menduga bahwa dunia seperti ini bersembunyi di bawah Grid Azure. Ning Xihua mengamati area itu dengan terkejut. Sekilas dia bisa tahu bahwa, dunia, ini sebenarnya adalah persimpangan pegunungan Tousan Whirlpool Ridge dan perairan Grid Azure. Itu dipenuhi dengan energi gelap dan menindas. Ini adalah kekuatan alam, tetapi untuk Raja Air Wuhuan yang telah menemukan dan mengklaim tempat ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya sedikit mampu. Saat Su Yi berbicara, dia menatap kota di kejauhan. Energi jahat mengepul ke langit, menyeramkan dan mengesankan. Kemudian, dia melihat ke arah Tao Qingshan. Sebentar lagi, kamu akan muncul dan bertanya tentang orang yang aku cari. Tao Qingshan buru-buru mengangguk setuju, dan kelompok itu melanjutkan ke kota. Saat mereka mendekat, mereka melihat sebuah nama terukir dalam karakter berdarah yang menetes, kota Ninebens. Ada tentara hantu yang diselimuti kabut menyeramkan yang ditempatkan di kedua sisi gerbang kota, seluruh tubuh mereka melonjak dan bergolak seperti asap. Wajah mereka mengerikan dan menakutkan. Ketika pemimpin tentara hantu melihat Tao Qingshan dan Teng Yong, dia segera memanggil, Monark Gunung Tao dari Mother Ghost Ridge dan Mountain Monarch Teng dari Spiral Tooth Mountain telah tiba. Hantu wanita pucat dengan pakaian warna-warni segera terbang keluar kota dan membungkuk. Hamba yang rendah hati ini menyambut Anda, tamu-tamu terhormat. Tao Qingshan berkata dengan datar, pimpin kami ke majelis di surga. Iya Pak. Hantu wanita berpakaian warna-warni berbalik dan memimpin jalan. Su Yi dan teman-temannya menempel di dekatnya. Begitu mereka memasuki kota, mereka melihat satu demi satu bangunan yang gelap dan menindas, seperti deretan peti mati raksasa. Dinding dan atap semuanya gelap gulita. Jalan-jalan dipenuhi deretan lentera putih, semuanya memancarkan cahaya biru hijau yang menakutkan. Hantu melayang naik dan turun di jalan, termasuk jiwa yin dan hantu, serta roh jahat dan jiwa pendendam yang melonjak dengan energi jahat. Mereka ada di mana-mana, tanpa akhir yang terlihat. Suara celoteh hantu terus terdengar, diselingi tangisan, tawa hiruk-pikuk, ratapan sedih, dan tangisan. Itu benar-benar domain hantu yang tampaknya tak ada habisnya. Jika seorang seniman bela diri biasa datang ke sini, mereka hampir pasti akan ketakutan. Su Yi dan Ning Xihua, bagaimanapun, tampak tenang seperti biasanya. Paling-paling, mereka samar-samar mengerutkan alis mereka membenci nuansa seram, kacau, dan hancur dari wilayah hantu. Saat mereka berjalan, mereka melewati banyak pedagang kaki lima yang hantu, tetapi pot besi besar mereka merebus kepala manusia, masih tertutup daging, kulit, dan rambut yang lembut dan membusuk. Anak-anak terpental dan bermain di jalanan, membawa lengan yang masih berdarah dan saling kejar-kejaran. Dari waktu ke waktu, mereka akan menerjang teman bermain mereka, memamerkan taring mereka, dan merobek satu sama lain. Beberapa pedagang menjual mata, yang lain menjual organ yang membusuk. Semua jenis daging siap untuk dibeli. Ada wanita tua yang menjahit di depan pajangan yang terbuat dari tulang putih. Rak dan rak penuh dengan pakaian dari semua jenis, semuanya terbuat dari kulit manusia. Dan itu hanya satu adegan berdarah, kejam demi satu, seolah-olah ini hanya kehidupan sehari-hari bagi hantu-hantu ini. Tiba-tiba, Su Yi memperhatikan seorang lelaki tua dengan pakaian kertas putih. Kulitnya seluruhnya biru, dan separuh kepalanya hilang. Dia duduk di pinggir jalan dan sibuk menghitung sesuatu dengan sempoa. Setelah diperiksa lebih dekat, kerangka sempoa terbuat dari radius, ulnas, dan jari rangka, sedangkan manik-manik terbuat dari gigi. Apa yang kamu hitung? Ning Xihua memperhatikan ini, lalu segera berhenti untuk bertanya. Aku sedang menyeimbangkan buku, kata lelaki tua itu tanpa banyak memandangnya. Buku apa? Catatan berapa banyak orang yang tewas di kota Ninebens. Ketika tetua mengatakan ini, wajah birunya berubah menjadi seringai aneh. Saya telah menghitung secara kasar bahwa dalam 139 tahun, 8 bulan, dan 19 hari terakhir, setidaknya 130.000 orang yang hidup telah meninggal di sini di kota Nineben. Jumlah mereka mencakup lebih dari 30.000 wanita, lebih dari 10.000 anak-anak, lebih dari 50.000 pria dewasa, 40.000 orang tua.
Dia terus berbicara, seperti seorang pemegang buku yang mengoceh tentang angka-angka, senyum anehnya dipenuhi dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Ketika dia mendengar ini, alis Ning Xihua berkerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sui. Jika itu membuatmu tidak senang, ketika kita pergi, kita bisa membasmi tempat itu, kata Sui datar. Dalam kehidupan masa lalunya, dia sudah terbiasa dengan neraka semacam ini di bumi. Dia bahkan berkelana ke dunia bawah, dia telah mengalami hal-hal yang lebih brutal dan menakutkan daripada ini. Tetapi meskipun dia sudah melihat semuanya, dia masih merasakan keengganan naluriah untuk semua yang dia lihat sekarang. Hantu wanita berpakaian warna-warni itu berbalik dan berkata dengan dingin, "Tamu yang terhormat, jaga lidahmu." Jika Raja Air mendengar, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Tao Qingshan mendengus dingin, "Kamu hanya seorang gadis pelayan, namun kamu berani bertindak kurang ajar. Apakah Anda percaya jika saya mengatakan bahwa saya bisa melenyapkan Anda di sini dan sekarang, dan bahwa Pak Tua Wuhuan tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun terhadap saya?" Hantu berpakaian warna-warni itu bergetar dan terdiam. Saat itulah tawa dingin terpancar dari tidak jauh. "Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu? Tao Qingshan, Anda benar-benar menjadi kurang ajar. Apakah Anda benar-benar berpikir mengandalkan Raja Menelan Laut Zhou besar berarti Anda bisa mengamuk?" First Immortal of the Sword, Chapter 196. Seorang pria botak bermata biru berdiri tidak jauh. Dia sibuk menggerogoti kepala terpenggal yang menetes dan bernanah dalam gigitan besar. Mulutnya berlumuran darah, dan wajahnya yang berminyak dipenuhi dengan kepuasan. Ketika dia melihat pria berminyak itu, Tao Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Hasisan, aku bisa menghancurkan katak kotor sepertimu bahkan tanpa mengandalkan prestise yang mulia Raja Menelan Laut." Teng Yong buru-buru menurunkan suaranya dan menjelaskan kepada Su Yi, "Tuan Mistik, itu Hasisan dari Poison Sands Ridge." Dia kodok bermata biru yang mencapai perasaan, dan dia menyebut dirinya, Raja Poison Flame. Dia sangat kuat, dan dia sangat mahir dengan racun. Dia pernah menggunakan racun untuk membunuh seorang Grandmaster, dan temperamennya sangat mendominasi. Su Yi tidak mempedulikannya, sementara mata jernih Ning Xihua memancarkan kebencian yang tak terselubung. "Yao ini benar-benar kodok, dia terlihat sangat keji." Hehehe, Hasisan menjulurkan lidahnya yang berwarna merah cerah. Pertama, dia menjilat lingkaran di sekitar wajahnya yang berminyak, menyeruput darah dan potongan daging yang ternoda sampai tidak ada yang tersisa. Kemudian, dia menarik lidahnya dan menamparkan bibirnya. "Jadi, mari kita tunggu sampai pertemuan All Bro Wuhuan di surga selesai. Apakah Anda berani bertarung dengan saya? Jika Anda kalah, saya ingin salah satu buah persik api Anda. Jika aku kalah, aku akan bersujud dan memanggilmu, kakek." "Bagaimana?" Tao Qingshan mendengus dingin, "Kenapa tidak? Tapi aku benar-benar tidak ingin menjadi kakek kodok yang kotor, aku juga tidak ingin cucu sepertimu." Hasisan tertawa riuh, tapi mata birunya bersinar dengan cahaya ganas. "Tao Qingshan, tunggu saja." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan terhuyung-huyung. "Monark Gunung Tao, apakah kamu tahu mengapa Hasisan berani begitu sombong?" kata seseorang dengan desahan serak. Ketika kelompok itu menoleh, mereka melihat seorang lelaki tua dengan tongkat dan mata biru hijau. Dia baru saja meninggalkan seorang pedagang kaki lima yang menjual potongan daging yang berserakan, dan dia sekarang berjalan ke arah mereka. Su Yi dan Ning Xihua saling melirik. Mereka mengenali ini sebagai orang tua hantu yang mereka lihat di tepi sungai Great Azure. "Mengapa?" Tao Qingshan mengerutkan alisnya. Pria tua itu tersenyum tipis. "Buatlah itu sepadan dengan waktuku, dan aku bisa menerangi jalanmu." Tao Qingshan menunjuk ke kejauhan dan berkata tanpa ekspresi, "Enyahlah." Orang tua itu tampaknya tidak sedikit pun kesal. Dia hanya menghela nafas. "Kalau begitu, aku hanya akan menggemakan Hasisan. Tunggu saja." Dengan itu, dia mencengkeram pandangannya dan berjalan ke kejauhan. "Dan siapa itu?" tanya Ning Xihua. "Seekor musang tua. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bergegas melalui kuburan, menggali kuburan tua dan mencuri peninggalan orang mati. Dia menyebut dirinya Raja Gunung Huang. Mereka mengatakan bahwa sebelum dia menjadi Yao, dia mencuri dan memakan minyak dari kuburan perunggu. Setelah itu, dia mencapai perasaan." Tao Qingshan berbicara dengan penghinaan yang tidak disembunyikan. Teng Yong tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, "Monark Gunung Tao, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di sini. Hasisan dan musang tua itu sepertinya mengincarmu." Tao Qingshan tertegun sebentar, tetapi dia dengan cepat mengabaikan peringatan itu. "Semua orang tahu aku melindungi pohon persik api yang murni atas perintah Raja Menelan Laut. Mereka tidak akan berani bertindak." Meskipun dia tidak mengatakan ini dengan keras, dia diam-diam menambahkan, "Selain itu, saya memiliki Master Mistik bersama saya. Apa yang harus ditakuti? Para tamu yang terhormat, pertemuan di Firdaus akan segera dimulai. Silakan ikuti saya." Hantu wanita berpakaian warna-warni memimpin di depan, dan kelompok itu mengikutinya. Mereka melewati beberapa lusin jalan panjang sebelum ruang terbuka di depan mereka.
Mereka melihat nyala api di kejauhan, aula ritual Taois yang luas dan mengejutkan. Sebuah altar hitam setinggi 9 kaki berdiri di tengah aula. 4 pilar perunggu yang menjulang mengelilinginya, masing-masing ditutupi rune aneh, berkerut, seperti cacing. Melihat lebih jauh, mereka melihat meja dan kursi yang padat. Ketika Suyi dan rekan-rekannya tiba, sudah ada lebih dari 100 sosok yang duduk di sana, dari penampakan yang menyeramkan dan mengesankan hingga Yao yang penuh dengan energi pembunuh. Bahkan ada beberapa roh alam yang masih dalam bentuk aslinya. Para tamu datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Semua jenis aura tumpang tindih dan saling bersilangan. Itu sangat kacau, dan udaranya penuh dengan racun gelap. Tawa, lolongan, obrolan sembunyi-sembunyi. Itu adalah lautan suara, gambaran pesta pora yang gila. Rekan Taois, altar hitam itu agak aneh, sepertinya harta sihir yang jahat, kata Ning Sihua lembut. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan auranya menembus udara, itu keji dan berdarah sampai ekstrim. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, kamu bertanya padaku, dan kemungkinan besar itu digunakan dalam formasi pengorbanan. Pengorbanan, mata jernih Ning Sihua tiba-tiba menjadi serius. Mantra pengorbanan terkenal karena kemisteriusannya yang menyeramkan. Tujuan pengorbanan biasanya untuk memanggil beberapa bentuk kekuatan, atau alternatifnya, untuk memperdagangkan persembahan kurban untuk barang lain. Mereka yang melakukan pengorbanan semuanya memiliki target tertentu dalam pikiran. Hanya dengan begitu mereka dapat terhubung dengan penerima yang dituju segera setelah mereka memulai ritual. Tetapi di mata para pembudidaya sejati, pengorbanan ritual adalah metode yang bengkok dan tidak ortodoks yang tidak layak untuk dilihat publik. Sejauh pengetahuan Ning Sihua, bahkan di antara para pembudidaya hantu dan Yao, hanya sebagian kecil yang menggunakan pengorbanan ritual untuk mendapatkan kekuatan mereka. Alasannya sederhana, pengorbanan ritual sama saja dengan menandatangani kontrak tanpa bentuk dengan penghuni dunia bawah yang jahat. Itu seperti memberikan persembahan kepada dewa jahat. Anda mungkin mendapatkan kekuatannya, tetapi Anda harus terus menawarkan pengorbanan baru untuk membuatnya tenang. Jika persembahan mengering, Anda pasti akan menderita hukuman pelindung jahat Anda. Apakah kamu tidak sedikit penasaran dengan siapa Raja Air Wuhuan ini mempersembahkan pengorbanannya? Kata Suyi, jangan bilang kamu bisa melihatnya juga. Ning Sihua tidak bisa tidak merasa aneh. Saya tidak tahu siapa penerima manfaat yang dimaksud, tapi siapapun mereka, sepertinya mereka tidak punya prospek. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membiarkan hantu kelas 3 seperti ini memberikan persembahan kepada mereka? Tatapan Suyi membawa sedikit penghinaan. Saat mereka berbicara, hantu wanita berpakaian warna-warni membawa mereka ke beberapa kursi kosong aula ritual. Tuan Mistik, silakan, duduk. Tao Qingshan memberi isyarat agar Suyi dan Ning Sihua duduk. Kemudian, dia dan Teng Yong duduk di samping. Meja di samping mereka dipenuhi anggur, melon, dan minuman lainnya. Namun, semuanya langka dan aneh. Mereka tidak benar-benar berharga, tetapi mereka adalah pemandangan yang sangat tidak biasa. Seiring waktu berlalu, semakin banyak tamu mengambil tempat duduk mereka. Bahkan ada sekelompok hantu wanita jahat. Beberapa bernyanyi, sementara yang lain memainkan drum, gong, dan seruling dengan irama yang aneh, seperti nyanyian pemakaman. Tao Qingshan, lama tidak bertemu. Tiba-tiba, seorang wanita pucat berpakaian seperti wanita istana berjalan mendekat. Api berkobar di matanya, dan dia membawa nampan berisi bola mata yang berlumuran darah. Nyonya Mountainden, saya tidak berharap melihat Anda di sini juga. Tao Qingshan merajut alisnya. Ini adalah majelis Raja Air Wuhuan di surga. Bagaimana aku bisa melewatkannya? Wanita berpakaian seperti wanita istana tertawa, lalu menyodorkan nampannya. Ini 6 pasang mata dari anak laki-laki dan perempuan perawan. Saya baru saja mengambilnya dari tubuh pemiliknya yang masih hidup. Mereka sepenuhnya utuh, dan mereka segar dan sangat lesat. Ingin mencicipi, Raja Gunung Tao. Seluruh tubuh Tao Qingshan menjadi kaku dan, seolah takut Suyi akan salah paham, dia memukulkan tinjunya ke meja dan berteriak, tidak pernah selama bertahun-tahun sejak saya mencapai kesadaran, saya tidak pernah makan sesuatu yang begitu berdarah dan keji. Mengapa membawa hal-hal itu sebelum saya? Apa yang ingin Anda capai? Setelah jeda yang tercengang, wanita itu mendengus, Monark Gunung Tao, saya menyambut Anda dengan keramahan terbaik. Jika Anda tidak menghargainya, baiklah. Tapi sekarang kau meneriakiku. Seberapa kasar kamu bisa? Kemudian, seolah-olah sengaja mencoba memprovokasi dia mengambil salah satu bola matanya yang berlumuran darah, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya. Ekspresi kepuasan dan mabuk muncul di wajahnya. Dia menelan ludah, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh area dan berkata dengan manis, Monark Gunung Tao menyebut kelezatan ini, berdarah, dan keji. Semuanya, tidakkah menurutmu itu sedikit berlebihan? Ini langsung memicu kegemparan di seluruh daerah sekitarnya. Banyak hantu dan Yao menoleh. Monark Gunung Tao menerima bimbingan abadi, dan melangkah ke jalur kultivasi. Sekarang dia pikir dia berbeda dari kita semua. Tidak jauh dari sana, Hasisan yang botak dan bermata biru tertawa dingin.
Terutama karena dia memiliki Raja Menelan Laut untuk mendukungnya. Dia sudah lama tidak menganggap kita sebagai temannya. Ekspresi Tao Qingshan menjadi gelap. Dia dengan tajam menangkap banyak tatapan yang berbalik ke arahnya, dan lebih jauh lagi, banyak dari mereka yang bermaksud buruk. Panduan abadi. Nyonya Mountain bergumam, matanya yang berapi-api memancarkan cahaya aneh. Monarki Gunung Tao, karena seorang abadi menunjukkan jalan kepadamu, bisakah kamu berbagi pencerahanmu dengan kami juga? Tatapan di dekatnya berubah, menjadi tamak dan intens. Sebagian besar dari mereka telah mendengar bahwa Tao Qingshan telah menerima bimbingan seorang guru mistik, dan bahwa dia telah melangkah ke jalur kultivasi yang sebenarnya. Bagi Yao dan hantu seperti mereka, ini adalah godaan yang hampir tak tertahankan. Siapa di antara mereka yang tidak ingin menjadi seorang kultivator sejati? Dari tidak jauh, Roh Musang, Raja Gunung Huang, tertawa kecil, dan mata biru hijaunya berkilat. Semuanya, harap tetap tenang. Tampaknya bagi saya bahwa mengingat kemurahan hati dan kode etik Raja Gunung Tao, dia pasti akan mempresentasikan metode kultivasinya di majelis malam ini di surga untuk kita semua lihat. Betulkah? Itu luar biasa. Haha, yah, kita harus berterima kasih padanya sebelumnya. Daerah sekitarnya meledak menjadi sukacita dan tawa. Ekspresi Tao Qingshan langsung tak sedap dipandang. Dia sangat marah, dan dia baru saja akan berdebat ketika Su Yi dengan lembut menggelengkan kepalanya. Mereka mengatakan bahwa memiliki harta yang berharga adalah kejahatan. Mereka sudah lama mulai menargetkan Anda, mengatakan hal lain hanya akan membuang-buang waktu. Tao Qingshan langsung terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan getir, saya hanya menyalahkan diri saya sendiri. Saya merasa puas dan terlalu bersemangat. Saya dengan bodohnya mengungkapkan bahwa Anda telah memberi saya teknik kultivasi, yang mengakibatkan malapetaka ini. Tidak ada salahnya, kata Su Yi dengan tenang. Dia memindai daerah sekitarnya, benar-benar tenang. Dia sama sekali tidak menganggap serius para pengacau itu. Baru pada saat itulah Ning Xihua menyadari apa yang telah terjadi. Jadi, Tao Qingshan pernah menerima petunjuk dari Su Yi. Monark Gunung Tao, siapa teman-temanmu ini? Mengapa kita belum pernah melihat mereka sebelumnya? Gunung Nyonya di dekatnya bertanya dengan tawa gembira. Tao Qingshan sudah membenci hanya melihatnya, jadi dia langsung menggebrak meja dan berteriak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pergi dari hadapanku. Keributan di sekitarnya langsung terdiam saat banyak tatapan berbalik ke arah mereka. Ekspresi wanita istana hantu berubah tak menentu, dan dia tampak tak sedap dipandang. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, ledakan tawa bergema di seluruh aula ritual. Mountain Monarch Tao, amarahmu semakin buruk. Cukup, malam ini, kalian semua adalah tamuku. Anda tidak boleh bertarung di antara Anda sendiri. Suara itu menyebar ke seluruh tempat, dan semua mata menoleh ke arah sumbernya. Di sana, di kejauhan, mereka melihat seorang pria berjubah perak bersulam naga. Dia mengenakan mahkota bulu, dan dia mendekati altar pusat langkah demi langkah. Asap gelap mengepul di sekelilingnya, dan matanya merah kusam. Hanya berdiri di sana, gelombang energi mengerikan meresap ke udara, dia mengesankan dan menakutkan sampai ekstrim. Ini adalah penguasa kota Ninebens, Raja Air Wuhuan. First Immortal of the Sword, Chapter 197. Begitu Raja Air Wuhuan masuk, keributan itu menghilang. Suasana langsung khusyuk. Wanita berpakaian seperti wanita istana dengan patuh kembali ke tempat duduknya, dan Yao serta hantu lainnya menghentikan percakapan mereka. Ketika mereka melihat ke arah Raja Air Wuhuan, tatapan mereka menunjukkan rasa hormat. Ketika dia melihat ini, alis Su Yi terangkat. Tampaknya pria Raja Air Wuhuan ini telah membuat cukup nama untuk dirinya sendiri. Tuan Mistik, haruskah saya mengambil kesempatan ini untuk bertanya tentang teman Anda? Tao Qingshan ditransmisikan. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya ingin tahu mengapa Raja Air Wuhuan memutuskan untuk menjadi tuan rumah majelis ini di surga. Cahaya api menyala, menerangi seluruh aula ritual. Kemudian, Raja Air Wuhuan menyapu pandangannya ke seluruh tempat dan tersenyum. Saya merasa terhormat bahwa Anda semua memilih untuk menghadiri pertemuan malam ini, tetapi saya percaya bahwa Anda penasaran, mengapa saya mengadakan majelis ini di surga. Banyak tamu mengangguk, dan mata mereka bersinar dengan rasa ingin tahu. Sekarang, aku akan menjernihkan keraguanmu. Raja Air Wuhuan langsung khusyuk. Dia menunjuk ke altar ritual hitam setinggi 9 kaki. Semuanya, apakah kamu tahu apa ini? Sepertinya altar untuk ritual pengorbanan. Salah satu hantu tidak bisa tidak bertanya. Memang, Raja Air Wuhuan mengangguk. Lalu, apakah kamu tahu bagaimana aku bertahan di tanah yang diberkati yaitu kota Ninebens selama bertahun-tahun? Tentu saja, itu karena kekuatan besar dan jangkauanmu yang luas. Musang tua itu tersenyum dan segera mengolesinya. Hahaha, kata yang bagus. Tapi aku tidak akan berbohong padamu jika bukan karena kekuatan yang diberikan kepadaku oleh altar ajaib ini, aku tidak mungkin mendapatkan apa yang kumiliki hari ini. Raja Air Wuhuan tertawa terbahak-bahak. Seluruh tempat itu langsung gempar.
Tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa Raja Air Wuhuan akan secara terbuka mengungkapkan rahasia yang begitu besar. Segera, semua mata tertuju ke altar yang gelap. Salah satu penampakan bertanya, Raja Air, beranikah saya bertanya apa yang membuat altar begitu istimewa? Raja Air Wuhuan langsung khusyuk. Dia berbalik ke altar dan mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan menghadapi kerumunan sekali lagi. Dengan altar ajaib ini, kamu dapat terhubung dengan Dewa Hantu yang sangat kuat dan menerima kekuatannya. Praktis semua kultivasi saya adalah karena kebaikan Dewa Hantu. Saat dia mengatakan ini, wajah Raja Air menunjukkan pemujaan dan penghormatan yang hiruk-pikuk. Seluruh aula menjadi sunyi, tetapi hanya sebentar. Mata Yao dan Hantu berbinar, mereka berada di samping diri mereka sendiri, dan tempat itu mendidih. Mereka semua tampak terpana, hanya Suyi dan Ning Sihua yang tetap tenang. Mereka meramalkan sesuatu seperti ini saat mereka melihat altar. Bagaimana mungkin wahyu ini mengejutkan mereka? Raja Air, apakah itu benar? Seru Nyonya Mountain. Raja Air Wuhuan memberi isyarat untuk diam. Setelah semua orang tenang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya benar-benar tidak akan berani berbaring di depan altar ini. Dewa Hantu menyebut dirinya, Raja Tragedi Ilahi, dan dia berdiam di dalam dunia para dewa yang misterius dan tidak dikenal. Kebijaksanaan dan kekuatannya berdiri bahu-membahu dengan dewa-dewa legenda. Tragedi Raja Ilahi, seseorang yang setara dengan dewa-dewa legenda. Ini hanya membuat para hantu dan Yao yang hadir semakin gusar. Semua dari mereka hiruk-pikuk, penasaran, dan bersemangat. Hanya Tao Qingshan yang linglung, informasi ini membuatnya tercengang. Seorang hantu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Raja Air, mungkinkah kita memiliki keberuntungan untuk menatap wajah mulia Raja Ilahi? Seberapa agung keberadaan Raja Ilahi? Bagaimana mungkin ada orang yang menatapnya? Namun, saya dapat memberi Anda kesempatan yang mungkin tidak akan Anda temui sekali dalam 1000 tahun. Kata Raja Air Wuhuan dengan serius. Saya memanggil majelis ini di Firdaus atas perintah Raja Ilahi. Dia mengatakan bahwa dia berencana untuk merekrut kelompok penyembah baru dalam dunia duniawi kita. Sebagai orang yang dia nyatakan secara pribadi sebagai utusan ilahi, saya bertanggung jawab untuk melaksanakan kehendaknya. Merekrut jamaah baru. Beberapa hantu dan Yao sudah mengerti, dan mereka langsung marah. Mereka berteriak, kami bersedia melayani Raja Ilahi. Semuanya, harap tetap tenang, kata Raja Air Wuhuan dengan serius. Izinkan saya untuk menyelesaikan berbicara. Tidak sulit untuk melayani Raja Ilahi, tetapi juga tidak sederhana. Agitasi gelisah di udara langsung menjadi tenang. Tidak ada makan siang gratis, mereka secara alami dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Raja Air Wuhuan. Raja Air melanjutkan, sebagai pengikutnya, kamu harus benar-benar setia, dan setiap 3 bulan, kamu harus memberikan sejumlah persembahan. Semakin senang Raja Ilahi dengan pengorbanan Anda, semakin banyak kebaikannya yang akan Anda terima. Misalnya, saya menerima teknik kultivasi yang saya gunakan hari ini, serta metode misterius untuk menempatkan dan mengendalikan formasi besar ini. Semua adalah kebajikan Raja Ilahi. Ketika mereka mendengar ini, Yao dan hantu bermata merah karena keserakahan. Ini sangat menggoda. Su Yi akhirnya mulai mengerti. Jadi, formasi besar di dasar sungai Great Azure berasal dari tragedi Raja Ilahi. Dan Raja Air Wuhuan paling banyak adalah bawahan. Bolehkah aku bertanya jenis persembahan apa yang dibutuhkan Raja Ilahi dari kita? Kata salah satu hantu, semua entitas spiritual di dunia dapat berfungsi sebagai persembahan, tetapi semakin tinggi levelnya, semakin baik, kata Raja Air Wuhuan. Tentu saja, Raja Ilahi sesekali akan mengeluarkan dekret dan meminta kita mencari pengorbanan yang sesuai. Su Yi tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Seorang Raja Ilahi yang perkasa tertarik pada entitas spiritual dunia fana. Dari itu saja, jelas bahwa apa yang mereka sebut, Raja Tragedi Ilahi, tidak berarti apa-apa. Tapi tentu saja, pengorbanan ritual lebih dari cukup untuk mengacaukan kepala kentang goreng kelas 3 yang bodoh seperti Raja Air Wuhuan. Kerumunan telah benar-benar mendidih. Melihat ini, Raja Air Wuhuan tidak lagi ragu-ragu. Suaranya menggelegar, jika Anda bersedia untuk berjanji setia kepada Raja Ilahi, saya akan segera memulai pengorbanan dan memungkinkan Anda untuk menjadi saksi kemampuannya yang tak tertandingi. Aku bersedia, kami bersedia melayani. Kegaduhan terdengar di semua sisi. Semua Yao dan hantu berada di samping diri mereka sendiri dengan kegembiraan dan kegembiraan. Raja Air Wuhuan tertawa. Semuanya, ketika saatnya tiba untuk berkorban, jangan ragu. Sangat penting bagi Anda untuk menunjukkan ketulusan Anda. Suasana yang bergolak tiba-tiba menjadi lebih berat. Salah satu Yao bertanya, Raja Air, bolehkah saya bertanya bagaimana kita menunjukkan ketulusan kita? Sederhana saja, kata Raja Air Wuhuan. Kalian semua adalah tokoh terkemuka di Provinsi Imperator. Anda semua memiliki sihir misterius atau benda spiritual yang unik. Ketika saatnya tiba untuk berkorban, yang harus Anda lakukan hanyalah menawarkan kepada Raja Ilahi apapun yang paling berharga. Tempat itu menjadi begitu sunyi,
Anda bisa mendengar pin drop. Hantu dan Yao saling memandang, jelas ragu-ragu. Mata Raja Air Wuhuan bersinar dengan rasa jijik yang dingin. Semuanya, jangan lupa apa yang baru saja saya katakan, semakin berharga pengorbanan Anda, semakin besar kebaikan yang akan Anda terima. Jika Anda bahkan tidak dapat mencapainya, bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan berkah dan perlindungan dari Raja Ilahi? Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi, Raja Air. Jika saya bisa bekerja di bawah Raja Ilahi, tidak ada yang tidak akan saya lakukan. Musang tua adalah yang pertama setuju. Betul sekali, aku, Hasisan, juga bersedia. Katak botak bermata biru juga berteriak. Tak lama, banyak Yao dan hantu lain menyuarakan persetujuan mereka. Beberapa dari mereka tetap diam, seperti Tao Qingshan dan Teng Yong. Namun, ini tidak luput dari perhatian. Monark Gunung Tao, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Menekan Hasisan di bagian atas paru-parunya. Jangan bilang sekarang setelah kamu tahu kamu perlu mempersembahkan korban, kamu tidak mau lagi. Segera, mata yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arah mereka. Otot-otot wajah Tao Qingshan berkedut hebat. Dia merasakan dorongan untuk membunuh kodok keji di mana dia berdiri. Monark Gunung Tao, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Saya harap Anda akan mempertimbangkan kembali. Anda mungkin memiliki raja menelan laut di belakang Anda, dan Anda mungkin telah menerima bimbingan dari Yang Abadi, tetapi bagaimana semua itu bisa dibandingkan dengan kebajikan Raja Ilahi? Raja Air Wuhuan tertawa. Tentu saja, saya tidak akan memaksa Anda, tetapi saya berani menjamin bahwa Anda akan mengubah nada Anda begitu pengorbanan dimulai dan Anda menyaksikan rekan-rekan Anda menerima rahmat ilahinya, satu persatu. Segera, dia tidak lagi menatap Tao Qingshan. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Bersiaplah untuk pengorbanan. Segera, sekelompok hantu mengerikan membawa baskom besar ke aula ritual, lalu tiba di depan altar hitam. Guyuran. Sesaat kemudian, mereka mengangkatnya ke udara dan membalikannya. Darah segar mengalir seperti air terjun. Bes, altar hitam setinggi 9 kaki menjadi hidup, melonjak dengan cahaya yang tidak jelas dan tidak wajar karena dengan rakus menyerap darah yang jatuh. Ini adalah darah anak-anak yang baru disembelih. Ini memiliki rasa yang murni dan manis, dan mengingat volumenya, mereka pasti telah membantai setidaknya 40 dari 50 dari mereka. Mata Madame Mountain yang berapi-api menyala karena kerinduan. Banyak hantu lain juga menonton dengan lapar. Mereka benar-benar pantas mati. Mata Ning Sihua berkilat dingin. Su Yi menyaksikan dengan dingin saat ini terjadi, tetapi dia juga merasa itu benar-benar menjijikkan. Setelah semua darah segar tumpah, altar agung bersinar dengan cahaya merah yang tidak wajar. Raja Air Wuhuan berteriak, siapkan korban hidup. Segera, dua hantu mengerikan menyeret seorang wanita yang dirantai ke aula ritual. Ketika dia melihatnya, tatapan Su Yi terfokus. Rambut putih panjangnya berantakan, dan dia berlumuran darah. Wajahnya yang dingin dan sangat cantik tampak mati rasa, dan matanya tidak bernyawa, seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Su Guking. Ketika Ning Sihua melihat ini, fitur mudanya melonjak dengan energi pembunuh. Ini adalah salah satu dari 9 tetua akademi asal surga, namun sekarang, dia hanya menjadi korban bagi sekelompok hantu rendahan. Tao Qingshan dan Teng Yong menjadi kaku, indera tajam mereka mengingatkan mereka pada niat membunuh yang mengerikan dan menusuk yang berasal dari wanita di samping mereka. Itu hanya melayang di sana, membangun momentum, seperti pedang yang melayang langsung di atas kepala mereka. Mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah Grandmaster yang ditangkap oleh Raja Air beberapa hari yang lalu. Dia pasti cantik, sepertinya sia-sia hanya mengorbankan dia. Kenapa dia terlihat agak akrab? Bukankah itu tetua akademi asal surga, Su Guking? Set, diam, siapa yang peduli siapa dia? Bagaimana mungkin ada manusia hidup yang bisa keluar dari kota Ninebens hidup-hidup? Setelah ini selesai, mari kita lihat apakah ada lengan atau kaki yang terpotong tertinggal. Itulah daging seorang Grandmaster yang sedang kita bicarakan. Pasti enak. Percakapan hening yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara saat para hantu dan Yao menyala dengan kegembiraan dan antisipasi. Saat itulah Raja Air Wuhuan menarik pedang tulangnya yang seputih salju. Dia menatap Zuguk Jing, tatapannya mengasihani, dan menghela nafas. Kecantikan, apakah kamu yakin ingin mati daripada gadis kecil itu? First Immortal of the Sword, Chapter 198. Ekspresi Su Guking seperti kayu, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ketika Su Yi mendengar kata-kata Raja Air Wuhuan, dia mengerutkan alisnya, dan hatinya bergetar. Su Guking sedang sekarat di tempat Wen Lingsui. Dia kemudian menoleh ke Ning Sihua dan berkata, kamu berurusan dengan Wuhuan, aku akan menemukan cara untuk meratakan tempat ini. Meratakan. Tao Qingshan dan Teng Yong tersentak, sangat terkejut, mereka berkeringat dingin. Bagaimana mereka bisa melewatkan bahwa tawanan wanita berambut putih di tengah aula ritual adalah orang yang sedang dicari oleh Mystic Master? Hantu tua Wuhuan hancur. Tao Qingshan dan Teng Yong saling melirik. Baik, Ning Sihua mengangguk,
lalu bangkit dan berkata dengan dingin, "Wu Huan, aku akan memberimu satu kesempatan saja. Biarkan dia pergi, dan aku akan memberimu kematian yang cepat." Suaranya lembut dan menyenangkan di udara, tetapi membawa keagungan yang tak terduga karena bergema dengan jelas di telinga setiap Yao dan penampakan yang hadir. Seluruh tempat langsung menjadi sunyi senyap. Kerumunan semua melihat ke atas, ekspresi mereka terperangah dan bingung. Ning Xihua tenang, dan dia menatap langsung ke Raja Air Wu Huan. "Saya mendorong Anda untuk tidak membiarkan kemarahan Anda mengalahkan rasionalitas Anda. Pikirkan baik-baik, lalu putuskan." Zhuge King yang kayu dan tak bernyawa bergetar, dan secercah cahaya kembali ke matanya yang tak bernyawa. Dia mengenali Ning Xihua, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Alis Raja Air Wu Huan berkerut, dan dia merasa agak bingung. Matanya tampak berderak dengan listrik dingin saat dia menyapu pandangannya ke seluruh tempat. Apakah ada yang tahu siapa wanita pembual yang tak tahu malu ini? Dia berencana untuk memulai dengan mencari tahu siapa Ning Xihua. "Saya tahu, dia datang ke sini bersama Raja Gunung Tao," teriak Hasisan. "Raja Air, saya sangat curiga bahwa Raja Gunung Tao datang ke sini dengan niat buruk." "Betul sekali, saya bisa membuktikannya juga," kata Musang Tua Yao. Ketika dia melihat Tao Qingshan, matanya bersinar dengan gembira dan Schadenfreude. Tao Qingshan bangkit, ekspresinya serius, dan berkata dengan suara rendah, "Hantu tua Wu Huan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Sebaiknya kau biarkan wanita itu pergi, kalau tidak, kota Ninebens akan terhapus dari muka planet ini sebelum malam tiba." Aula itu sunyi, tetapi kata-kata ini langsung memicu kegemparan lainnya. Beberapa hantu tidak bisa menahan tawa parau. "Hahaha, saya khawatir Tao Qingshan telah kehilangan akal sehatnya. Dihapus dari muka bumi, kota Ninebens. Bahkan seorang immortal duniawi tidak bisa melakukan itu. Tidak, ini terlalu mencurigakan. Raja Gunung Tao tidak pernah menganggapku sebagai seseorang yang begitu bodoh dan sombong. Jangan bilang dia sengaja memprovokasi saya dalam upaya untuk merusak pengorbanan. Sekarang, bahkan Raja Air Wu Huan merasa geli, kemarahannya begitu ekstrim sehingga berubah menjadi tawa. "Saya mengundang Anda untuk menghadiri perayaan, namun disinilah Anda, dengan berani menyatakan niat Anda untuk menghancurkan kota Ninebens saya. Baik, silakan dan hancurkan, aku akan menonton. Tolong, perluas wawasan kami." Ledakan tawa mengejek lainnya bergema di seluruh area ritual. Beberapa hantu tertawa begitu keras sehingga kepala mereka hampir jatuh. Tao Qingshan mengerutkan alisnya, tapi kemudian, Su Yi menggelengkan kepalanya. "Apa gunanya semua pembicaraan ini? Serang saja." Ning Xihua mengangguk, lalu berjalan menuju pusat aula ritual. Dia bertubuh mungil dan mengenakan rok putih sederhana berpola awan. Ciri-cirinya masih muda, seperti seorang gadis di awal masa remajanya. Tetapi ketika dia merasakan tatapannya yang dingin dan acuh tak acuh, perasaan tertekan muncul tanpa diminta di hati Raja Air Wu Huan. Terlepas dari dirinya sendiri, dia khawatir. "Wanita bau, tidakkah kamu memiliki rasa harga diri? Pergi dari sini." Madame Montainden berdiri dan menghalangi jalan Ning Xihua. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tenggorokan Ning Xihua. Rencananya adalah untuk meraih leher Ning Xihua dan melemparkannya kembali ke kursinya, tetapi sebelum lengan kanannya selesai bergerak, tangan ramping seperti batu giok meraihnya dengan erat. "Tidak ada yang akan meratapi kematianmu," bisik Ning Xihua. Dunia wanita istana menjadi gelap, dan tubuhnya berkerut dan runtuh dengan sendirinya seolah-olah tiba-tiba mengalami tekanan yang mengerikan. Embusan angin menderu keluar dari tubuhnya. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak yang tercengang, Madame Montainden meledak seperti bola karet yang meletus, membelah menjadi energi yang mengerikan dan menyebar ke udara. Semua orang terdiam, banyak hantu dan Yao tampak terguncang. Wanita dalam pakaian istana disebut Gunung. Dia terbentuk dari jiwa pendendam 100 tahun, dan meskipun dia tidak sekuat Grandmaster, dia bisa dengan mudah membunuh mereka yang berada di alam akumulasi Qi. Tapi sekarang, dia terbunuh begitu saja. Huff. Ekspresi Raja Air Wu Huan menjadi gelap, dan dia berteriak, "Prajurit hantu. Kamu ada di mana? Tangkap wanita itu," dan Raja Gunung Tao juga. Ledakan. Hantu-hantu ganas melonjak ke aula ritual, mengalir dari segala arah. Ada ratusan, lalu ribuan, semuanya melonjak dengan energi yang sangat buruk. Beberapa menyerang langsung ke Ning Xihua, tetapi yang lain menargetkan Su Yi, Tao Qingshan, dan Teng Yong. Semuanya memancarkan energi yang mengesankan dan menyeramkan. Niat membunuh mereka meresap ke seluruh area. Hasisan masih takut bahwa ini tidak akan cukup, jadi dia meraung untuk menambah kekacauan. Semuanya, serang sekaligus. Tangkap Raja Gunung Tao dan pengikutnya. Seketika tamu-tamu lain bangkit, ekspresi mereka jelas tidak ramah, dan menyerbu ke dalam keributan. Ini adalah hantu dan Yao, jadi metode mereka sangat aneh. Beberapa mengendalikan energi yin gelap, sementara yang lain meludahkan kabut dan api beracun. Beberapa langsung kembali ke bentuk aslinya dan menerkam. Masing-masing lebih ganas dan kejam dari yang sebelumnya, aura mereka mengejutkan. Jika seorang Grandmaster biasa di sini, mereka pasti akan putus asa.
Tapi baik Suyi maupun Ning Xihua sepertinya tidak memperhatikannya. Ekspresi mereka tidak terlalu goyah. Ledakan, aura Ning Xihua meluas, dan cahaya yang menyilaukan bersinar di sekitar tubuhnya yang mungil, seperti matahari yang menyinari segala sesuatu di sekitarnya. Beberapa hantu baru saja menyerang, tetapi bahkan sebelum mereka mendekat, mereka menjerit putus asa dan ketakutan saat tubuh mereka pertama kali meleleh, lalu menghilang menjadi asap hijau. Tapi sepertinya hantu-hantu jahat itu bahkan tidak tahu arti dari kata takut. Namun mereka tetap terlibat dalam keributan, melonjak dengan energi yang sangat buruk. Ketika beberapa Yao dan penampakan yang lebih kuat melihat ini, mereka mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Namun, kekuatan yang ditampilkan Ning Xihua mengajari mereka semua arti sebenarnya dari teror dan keputusasaan. Mereka menyaksikan sebagai pakaiannya bergoyang saat dia berjalan, dan dengan tamparan biasa, dia memaksa mundur segerombolan hantu jahat. Saat mereka terbang kembali, tubuh mereka meledak di udara. Beberapa penampakan yang lebih kuat membawa senjata, namun gerakan sederhana ini juga melenyapkannya. Ning Xihua membunuh mereka semudah mungkin meremukkan semut. Banyak hantu dan Yao lain yang hadir berada di samping mereka karena ketakutan. Sementara itu, Suyi sudah bangkit. Dia berkata dengan tenang, "Kalian berdua, pergi ke belakangku." Saat dia berbicara, dia berjalan menuju pilar perunggu di dekatnya. Hantu-hantu ganas menerjang dari semua sisi, tapi sepertinya dia bahkan tidak melihat mereka. Atau lebih tepatnya, sepertinya dia tidak menganggap mereka serius. Tao Qingshan dan Teng Yong tampak muram saat mereka bergegas mengejarnya. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa pertempuran ini akan meletus entah dari mana, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Kesulitan mereka terlalu berbahaya untuk itu. Ini adalah kota Ninebens, kandang Raja Air Wuhuan. Selain itu, ratusan tamunya, semuanya pelanggan tangguh, langsung menyerbu ke arah mereka. Jika bukan karena Suyi, mereka takut mereka akan langsung ketakutan. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Suyi. Gemuruh gelombang, ledakan, energi yang sangat buruk melonjak seperti air pasang. Sekelompok hantu ganas memamerkan taring mereka dan melambaikan cakar mereka, menyerbu dari semua sisi. Tao Qingshan dan Teng Yong secara naluriah merasakan dorongan untuk melawan. Namun, seberkas cahaya pedang menyerang sebelum mereka bisa bereaksi. Suara mendesing, pedang kita terbendung. Setiap hantu jahat di jalurnya dibersihkan menjadi ketiadaan. Hanya asap hitam yang mengepul yang tersisa. Dua Yao telah bercampur ke dalam sekawanan hantu ganas. Keduanya memerintah atas gunung mereka sendiri, dan tidak ada yang memaksa. Mereka akan datang ke sini malam ini sebagai tamu terhormat. Namun, di bawah pedang itu, mereka terbelah dengan mudah seolah-olah terbuat dari parang kertas, mati di tempat. Mereka bahkan tidak bisa mencoba menghindar. Ketika mereka melihat ini, mata Tao Qingshan dan Teng yang melebar, dan rahang mereka ternganga. Hati mereka bergetar, apakah ini keagungan seorang guru mistik? Ini buruk, anak itu terlalu kuat, cepat dan lari. Hasisan telah merencanakan untuk menyerang juga, tetapi ketika dia melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga pipinya yang gemuk bergoyang. Dia berbalik dan melarikan diri, bahkan tidak berani ragu. Dia tidak akan pernah menduga bahwa pemuda berjubah biru yang diabaikan selama ini sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan musang tua itu gemetar, dan dia menyelinap pergi dan bersembunyi dengan mulus seolah-olah lantainya baru dilumasi. Tentu saja, masih ada beberapa yang tidak takut mati. Mereka menyerang, menarik senjata mereka atau memanggil seni rahasia yang gelap dan menyeramkan. Tapi tanpa kecuali, Suyi menebasnya dengan misteri pemandu. Gerakannya cepat dan efisien, seolah-olah dia sedang memotong melon atau memotong sayuran. Tak lama, Suyi dan rekan-rekannya tiba di pilar perunggu besar. Membunuh, membunuh, membunuh. Hantu-hantu tak kenal takut yang tetap menyerbu ke arahnya dengan momentum yang menjulang, tetapi sebelum mereka mendekat, Suyi menebas mereka. Pada saat yang sama, tangan kiri Suyi terentang, kukunya seperti pisau. Dengan beberapa gerakan secepat kilat, dia mengukir serangkaian prasasti yang tidak jelas dan misterius ke dalam pilar logam. Ini benar-benar multitasking. Satu tangan menebas kerumunan musuh saat tangan lainnya mengukir pilar. Hanya dalam satu tarikan napas, sebuah pola yang tidak dapat dipahami muncul di permukaan perunggu pilar. Suyi tidak menunda, dia memimpin Tao Qingshan dan Teng Yong ke pilar lain. Sementara itu, pembunuhan tidak pernah berhenti. Tidak peduli berapa banyak yang menyerang, mereka seperti ngengat bagi nyala api. Semua jatuh di bawah pedang Suyi. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Betapa menakutkan, cepat dan sembunyi. Aku datang ke sini untuk menghadiri perjamuan, sial, bukan untuk membuang nyawaku. Sekali lagi kegemparan dan teriakan kaget memenuhi udara. Semuanya dilemparkan ke dalam kekacauan. Jelas bahwa mereka tidak bisa menghentikan Suyi maupun Ning Xihua. Kekuatan yang mereka berdua tunjukkan sudah cukup untuk mengguncang hati para tamu. Yang kurang bunuh diri di antara mereka berada di samping diri mereka sendiri dengan teror. Sebelum ini, siapa yang berani percaya bahwa hanya dua orang,
hanya satu pria dan satu wanita, yang bisa begitu kuat. Dan siapa yang berani percaya bahwa ada orang yang berani menyebabkan begitu banyak masalah di rumah Raja Air Wuhuan? Raja Air Wuhuan saat ini berdiri di tengah aula ritual. Ekspresinya menjadi gelap. Dia tidak lagi ragu. Dia menarik pita merah darah dari lengan bajunya dan melambaikannya di udara dengan sekuat tenaga. Ledakan. 9 pintu perunggu besar muncul dari tanah di sekitar tempat ritual 9 segmen. Masing-masing setinggi 100 kaki, dan masing-masing diukir dengan totem berwarna darah yang berbeda, angin, kilat, bumi, api, matahari dan bulan, dan sebagainya. Ketika 9 pintu muncul, mereka bertindak seperti dinding, menutup semua kemungkinan jalan keluar. Secara kebetulan, pada saat itulah Ning Sihua keluar dari pengepungannya. Langkahnya ringan dan lapang, dan dia sudah kurang dari 50 kaki dari Raja Air Wuhuan. Mati! Raja Air Wuhuan meraung, lalu melambaikan pita berwarna darah ke Ning Sihua dengan sekuat tenaga. Ledakan. Saat itulah sambaran petir berdarah melonjak keluar dari gerbang perunggu barat daya, membawa cahaya yang menusuk dan tidak wajar saat melesat lurus ke arah Ning Sihua. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.